Yang penting itu, seperti mana yang selalu diperkatakan oleh guru kami, apapun perbuatan itu, dia selalu mengatakan innama a'malun binniyat. Jadi kalau niat kita baik, maka baiklah jadinya. Kalau niat tidak baik, itu tanggung sendiri. So di situ timbul kekuatan kita untuk buat konten-konten berterusan sehingga pada hari ini dibikin. Ya, paling yang membuat kami kuat, sebab boleh dikatakan jemaah ini semua keluarga lah, semua keluarga. Jadi harus sokong menyokong antara satu sama lain, memberi semangat antara satu sama lain. Itulah pentingnya jemaah. Ya. Rasulullah pun suruh kita berjemaah. Memang kekuatan jemaah itu luar biasa sekiranya bersatu hati dan memahami antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah, ya, itulah kekuatan kita. Dan paling penting di sini yang kami tidak lupakan pengalaman kami, almarhum bapak kami sendiri yang beri sokongan dorongan untuk kami buat konten ini. Sebab dia minat dengan konten-konten yang ada di Indonesia macam Bos Idris, Ustaz Ujang dan yang lain-lain. Dia suka tengok tu. Jadi dia sedar dan dia tahu anak-anak dia dan anak-anak dia sendiri ada ilmu tu. Kenapa tidak dimanfaatkan seperti yang berlaku di Indonesia? Itu dia punya mau. Jadi alhamdulillah Allah izinkan, Allah makbulkan doa dia supaya kita buat konten begini sama dengan yang berada di Indonesia, insyaAllah. Jadi walaupun beliau sudah tidak ada, ya, baru juga dia meninggal, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tetap teruskan perjuangan ini. Memang rasa sunyi lah, tidak seperti dulu. Kalau dulu masa dia ada 2 bulan yang lepas, dimanapun kita buat konten dia mesti ada. Dia perhatikan kami, dia suka, dia memang minat tengok kami buat konten di mana-mana. Walaupun sampai jam 2, jam 3 subuh, beritahu dia sanggup ikut demi memberi sokongan kepada anak-anak dia. Luar biasa ya perjuangan. Jadi luar biasa perjuangan kami semua, kekuatannya semangatnya sangat luar biasa. Dialah yang beri kekuatan kepada kami semua. Kalau tidak memang di masa dia tiada ini memang patah sayap, orang bilang patah semangat. Tapi tidak boleh juga kita begitu kan. Tiap-tiap yang hidup itu pasti akan mati. Jadi kita kena reda di atas kepergian almarhum ayahanda kami. Dan sebagai penghargaan dan rasa terima kasih kepada beliau, kami teruskan perjuangan ini. Walaupun dalam keadaan sedih, ya, hanya Allah yang tahu. Kami teruskan apa yang dia sokong kami untuk buat. Yang penting niat itu hendaklah baik, lillahi ta'ala. Jadi kadang-kadang ada juga orang-orang yang tes dia punya ilmu sama kami. Kesianlah kami tidak ada ilmu. Kami tidak ada ilmu yang mau dites, kesian kami. Ini semua budak-budak semua ini jemaah ini kesian, kami tiada ilmu. Yang ada ilmu itu hanya Allah. Allah pinjamkan kami ilmu yang sedikit itulah. Jadi kenapa kami cakap dipinjamkan? Sebab ilmu itu kita akan pulangkan kepada Allah. Sebab seisi langit dan bumi itu semuanya milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Jadi sebab itu kita selalu katakan ilmu itu ilmu Allah yang kita pinjam, ya, yang kita akan kembalikan kepada Allah. Jadi sebab itu kami tidak suka bila ada yang cabar, bila ada orang tes ilmu. Itulah bagi saya sebagai pengacara, saya paling tidak suka itulah orang tes ilmu. Sebab kita tidak ada ilmu. Kalau kita ada ilmu pun manfaatkanlah ke jalan yang hak, ke jalan yang lebih baik, ya. Dan tugasan saya Amin bin Aco, tugasan saya sebagai pengacara. Ya, saya pengacara, saya tidak ada apa-apa. Lepas itu saya tukang kasih panas makhluk. Saya sengaja, bila saya video dia, saya sengaja kasih panas dia supaya dia melawan. Sebab saya tahu kami punya subscriber ni, saya tahu kebanyakan yang muda-muda. Ya, dia suka yang ada aksi. Kalau kita buat konten yang bercerita saja, saya takut yang kita punya subscriber yang anak-anak muda ni bosan tengok. Jadi kita cuba tengok. Dan saya sengaja kasih panas tu makhluk. Pasal makhluk ni memang jenis panas.
Pasal kita tahu asal kejadian dia itu memang panas. Ya, kejadian Allah ciptakan dia itu daripada api, memang panas. Sebab itu bila dia masuk saya terus marah. Masuk saya terus marah. Pasal kejadian itu memang yang saya tahu memang daripada api, tidak seperti manusia. Jadi itulah kalau dia punya aura pun memang panas. Jadi saya sengaja kasih panas supaya dia melawan. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak mau melawan. Saya pun tidak tahu kenapa. Tapi kalau yang melawan itu terpaksa pengacara untuk. Nah, banyak dia jumpa di sebelah saya atau begini. Itu juga saya. Dan alhamdulillah niat kami satu saja. Kami coba untuk memanfaatkan ilmu yang ada daripada kami diam-diam. Kan? Kami diam-diam, kami saya tahu itu ilmu, tapi tidak ada manfaat untuk orang ramai. Bukan mau tayang ilmu, bukan mau tayang ilmu, bukan mencoba ilmu, tapi kita coba manfaatkan ilmu yang ada tu, kita coba merungkai. Ya, sebab kita pun pengguna jalan raya selalu nampak orang kemalangan, jadi di situ juga timbul ilham. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Misal kalau kita tengok orang kemalangan macam tidak logik kalau kita pikir daripada akal logik kita. Mungkin ada sesuatu, ya. Jadi di situ timbul ilham, kita merungkai jalan raya. Nah, kita merungkai jalan raya. Ya, satu lagi ada itu sebelum kita tamatkan. Bagaimana pula tentang yang rawatan-rawatan? Adakah Borneo Channel ini menjurus kepada rawatan ataupun untuk merungkai? Coba terus terang di sini. Pasal macam banyak orang tanya begitu. Sama. Baik, dahulu bila kita buat YouTube ini, kita tidak ingin ambil rawatan, kita tidak ingin membuat rawatan karena terganggu dengan video kita, terganggu dengan pembuatan video yang lain. Sebab kalau kita ambil 100% tentang rawatan ini sangat susah, sebab banyak yang datang nih, banyak yang datang. Sedang sekarang pun ini ya 20.000 subscribe ini, telepon tidak berhenti. Sikit-sikit telepon, sikit-sikit telepon, sikit-sikit WhatsApp, tanya permasalahan orang, tanya masalah kena santet, kena kirim orang, macam-macam. Bukan kita mau bilang jual mahal atau tidak mau ambil kes, tapi semua jemaah ini dia ada kerja. Jadi kalau orang kerja, kita menggunakan tenaga. Oke, bila kita menggunakan tenaga, malam itu kurang tenaga, orang pun lebih kita pun paham keadaan orang. Jadi kalau kita ambil rawatan 100% ini, kita tidak kerja sudah. Kita tidak akan kerja, jemaah ini pun tidak akan kerja sudah. Terpaksa 100% pergi. Jadi video pun tidak dapat buat. Video pun tidak dapat buat. Jadi di sini saya terangkan kepada sahabat-sahabat di luar sana, mana-mana yang kami layan itu sih yang kami itulah rezeki dia. Nah, jadi biasa saya tengok WhatsApp ya, tengok sampai berapa banyak. Jadi kita tengok dari dari Labuan, dari Singapura pun ada ya. Singapura satu orang dari Singapura. Jadi dia tanya semua, dari Brunei ada, dari Sarawak ada. Jadi terlampau jauh tempat tu. Bukan kita tidak boleh buat rawatan secara jauh. Bukan tidak boleh. Kita boleh atas izin Allah. Tapi berbeza jarak jauh ini bila kita berhadapan. Oke, contohlah bila kita dia bilang tolong minta skin guru apa masalah saya ini. Sedangkan beliau ni berada di Semenanjung. Kita boleh scan. Oke, bila kita scan, bila ada dukun, bila ada santet, bila kita scan, santet itu akan ataupun dukun itu akan menyerang tukang scan. Temukan rahasia dia ya, otomatis. Jadi dalam keadaan begitu kita berhadapan dengan dukun, sedangkan orang dia itu tidak tahu. Nah, tidak berdepan, dia berbeza tu. Macam contohlah, kalau berdepan ini kita berjuang mati-matian untuk kesembuhan kita, bang, ya. Berjuang walaupun kita di mana jauh, kita mencari. Insya Allah ada keridhaan Allah di situ. Jadi kalau kita mau jarak jauh, mungkin saya tidak setuju, saya setuju. Tapi dalam keadaan begini kita tidak ambil rawatan jarak jauh. Sangat saya tidak minat begitu, sebab dia tidak berkorban untuk hidup dia untuk mau sembuh. Ya begitu. Kalau mau sembuh, macam kita pergi hospital, katakanlah dokter mau datang di rumah, dan mesti kita pergi hospital. Sama lah juga dalam bisnis. Jadi kita punya pengorbanan Allah nilai. Adakah orang betul-betul mau sembuh? Jadi setiap pengorbanan yang kita lakukan ada rahmat di situ. Allah akan berikan. Coba bagi penerangan tentang pasal penyakit. Saya tengok-tengok macam ada 4 jenis penyakit. Contohnya macam
Macam mana boleh berlaku penyakit dari segi macam dia aniaya, dia teraniaya, ataupun dugaan dia ataupun rawatan. Macam mana adik guru pesan? Okey, dalam bab penyakit ini memang betul dia ada bab 4. Satu dia dianiayai, satu dia sakit itu disebabkan perbuatan dia sendiri. Dan yang kedua tu mungkin dugaan daripada Allah. Okey, dan keempat itu adalah sakit daripada mobil hospital lah. Itu sakit jasad, orang panggil sakit jasad lah. Karena ada doktor yang kita rawat doktor. Tidak boleh juga kita ambil tugasan dokter kan? Boleh juga. Dokter pun ada tugasan dia. Jadi kalau memang penyakit ke hospital punya, berarti dia di hospital lah. Kita tidak juga memandai-mandai akun boleh rawat kan? Tapi apapun yang penting dari segi rawatan ini, yang menyembuhkan itu Allah, bukan siapa-siapa. Ya, yang menyembuhkan itu Allah. Sebab Allah juga beritu sakit, dia juga yang menyembuhkan. Ya, jadi mana-mana yang ada sakit itu banyakkan berdoa, banyakkan istighfar ya, dan sambil berusaha lah untuk cari rawatan. Benar lagi mungkin. Teruskan. Biasa kita pesakit datang, tapi bila pesakit datang ada pesakit yang cuba membunuh dia. Oh, karena dia begitu. Ya, itu banyak kali sudah kena. Dia sakit kah atau dia buat sakit? Ya, mau tes ilmu. Dia sakit, tapi dia ingin cuba ilmu yang dia ada. Dia cuba memandai-mandai ya. Ada yang begitu. Jadi kita marah, dia pikir kita tidak tahu akan niat dia. Setiap yang berlaku melandaskan niat. Jadi kalau niat dia datang sama kita baik lillahi ta'ala, kita pun tahu atas izin. Jika niat dia datang, mencoba ilmu kita pun tahu atas izin. Jadi semua itu berlandaskan niat. Jadi dia datang terus mau coba ilmu apa semua itu. Kalau kau buat begitu, baiklah. Kalau tidak payah jumpa kita. Berarti dalam rawatan risiko dia cukup tinggi. Okey, dalam bab risiko ni bang ya, bagus dia persoalan. Ada dua saja. Kalau bukan saya cedera ataupun parah, musuh yang cedera ataupun parah, itu bab yang pertama. Bab yang kedua ada bab yang kedua ni mati ataupun hidup. Nah itu risiko dia. Kalau bukan saya mati, bobo yang mati. Sebab orang yang dibayar 50.000, contohlah Thailand yang biasa di sebelumnya ada kes begitu yang kita dapat. Jadi dia dibayar contoh 10.000. Jadi dukun siap 10.000 itu diambil. Maksudnya 10.000 itu nilainya orang mati nanti tambah lagi 10.000. Jadi 20.000. Jadi ini nyawa nih, pertaruhan nyawa. Jadi mana-mana orang ambil kes, dan saya ambil kes, pertaruhan dia pun nyawa saya. Jadi bukan senang untuk kita mau selesaikan masalah orang. Risiko sangat tinggi, bukan begitu-begitu saja. Bukan main-main dalam kes rawatan, especially yang kes-kes sihir misalnya ya. Satu lagi apa yang saya nampak dalam pengalaman, orang yang dirawat itu sudah sembuh, dia sudah selesai, dia sudah boleh kerja, dia sudah boleh senyum, ketawa. Tapi sebenarnya perawat masih berperang dengan dia punya dukun dia yang santet dia. Kebanyakan memang begitu bang. Ada alhamdulillah dengan izin Allah dia pun sembuh dengan kasih sayang Allah, dengan berita Allah sembuh, tapi kita masih mengatur dukun yang datang. Sebab kes sudah kita pedangkan, jadi dia jumpa kita dulu, kes dulu. Siapapun itulah kita balik pada niat. Kalau dia baik jadi. Kalau niat dia tidak baik, serah kepada Allah. Tapi saya tertarik dengan cara di guru bila urus kes berkaitan dengan bomo ataupun dukun. Selalunya apa yang saya nampak permulaan itu berlaku perundingan dulu, bukan peperangan. Ya, biasa kita buat begitulah. Biasanya kita bawa berunding. Kita tengok step by step, kita coba berunding. Jangan ada yang cedera, jangan ada bersih-bersih yang paham, janganlah mau mencoba-coba ilmu, janganlah. Jadi cara terbaik itu adalah perundingan, pendamaian. Apa yang dia mau, dari siapa, apa sebab, kenapa dan mengapa, siapa si ini, kenapa dia tidak puas hati. Cari Jadi dukun saya dibayar. Okey, dukun ini kita boleh runding. Kalau ngam kita boleh runding. Okey. Kita akan runding secara damai, secara baik. Kalau tarik dulu, buka dulu. Kalau dia bagi duit ya, kamu ambil sih duit, tapi tolong jangan buat. Sebab
niatnya itu tidak bagus. Nah, macam-macam cara kita guna ya. Jadi dalam keadaan kita berunding tuh, Allah akan bagi kita pilihan bagaimana cara untuk berunding mereka. Bukan kita suka-suka terus begini-begini, tidak. Semua itu melalui Allah. Jadi apapun case semuanya melalui perundingan bersama. Mana yang boleh dirunding kita rundinglah. Sama juga dengan kita merungkai istri di kawasan-kawasan yang kita pergi, semuanya kita melalui perundingan atau perbincangan. Ada juga komentar yang saya baca, makhluk jin ini, makhluk halus ini tidak boleh berunding dengan mereka sebab mereka sentiasa menipu, membohong. Ada betul dia juga, saya setuju juga, tapi perlu kita ingat, walaupun dia makhluk jin, walaupun dia jahat, walau macam mana pun dia tetap ciptaan makhluk Allah. Jadi bila dia ciptaan Allah itu kita kena ada pandangan kita di situ, bukan kita pandang dia, bukan kita bercakap itu karena makhluk jin itu, bukan kita bercakap itu karena Allah yang mencipta dia. Jadi tolong paham, kita berlembut dengan mereka tuh sebab mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi kita ada perasaan, ya. Secara otomatis dia akan begitu sebab ilmu yang Allah pinjamkan kepada kita tuh otomatis membuat kita jadi begitu. Kita tidak mau ada keganasan kecuali dia melebihi batas ataupun ialah melebihi batas. Kita sudah runding, kita sudah bincang, masih juga dia begitu, kita sudah bagi dia jalan, masih juga dia begitu. Apa boleh buatlah, mungkin itu takdir dia lah yang Allah bagi. Ya. Jadi apa lagi? Coba apa lagi pertanyaan? Janganlah serius, Pak. Jangan serius. Nanti kita kalau saya ada soalan untuk abang guru saya. Baik, oke. Saya pula. Saya kan dia, saya ini pengacara nih. Pengacara lah. Banyak video yang saya nampak nih video kami ya. Video komen. Paling banyak yang komen kan, dia bilang, kenapa tiada penampakan? Orang mau ada penampakan. Ya. Jadi saya pun macam mana buat penampakan kan? Jadi itu jawabannya ya, kita itu soalan yang memang lama sudah soalan begitu. Dorang mau nih macam Indonesia punya video, dia boleh wujudkan macam video-video di Indonesia dorang boleh wujudkan. Wallahualam lah betul atau tidak itu wallahualam. Ya. Tapi pengacara tidak boleh jawab, adik guru yang jawab. Baik. Kenapa? Alhamdulillah. Baik. Bagus juga pertanyaan lumayan. Oke, dalam mewujudkan ini dia ada cara. Pertama cara menggunakan sesajen. Jadi dalam sajian. Biasa kita gunakan sesajen ya. Oke, dalam menggunakan sesajen lah. Baru barang itu. Kalau tidak ada sesajen, kita tidak akan mewujudkan, tidak mampu mewujudkan makhluk halus. Jadi dalam video kamu tidak tahu apa di tabir yang berlaku di belakang sebelum mereka buat video. Bukan saya mau cakap pasal mana-mana pihak, tidak. Contoh saja. Tapi mesti ada sesajen, mesti ada. Kalau kita simpan di hadapan, niat kita apa untuk kemenyan apa semua, kita bagi makan kulit apa semua itu ada cara-cara dia. Tapi saya tidak terlampau detail sini ya, nanti ada orang ikut. Jadi sudah begitu, baru dia hadir. Dia tetap hadir ambil ini. Jadi dalam keadaan itu kita boleh berkomunikasi. Tapi barangnya kadang-kadang kalau yang macam Sabah punya lah ya. Kalau Sabah punya dia berbeza dengan bangsa jin yang di Indonesia bang. Dia tidak sama dia punya daerah lain. Kalau kita tengok bangsa juga. Ya, kalau kita tengok kawasan Indonesia sangat kuat ya. Kawasan sana sangat aura dia sangat kuat. Bukan halang-halang, dia punya kekuatan bangsa jin sana. Dia tidak sama macam di Sabah nih. Jadi di Sabah nih, bila kita mewujudkan bangsa jin nih, mereka sangat takut. Ini satu saya cakap terus terang di sini ya. Bila kita pergi lokasi sebenarnya, makhluk yang hadir, yang ada di makhluk semua lari. Makhluk yang ada di kawasan itu semua lari. Boleh begitu, semua lari. Cuma saya tidak bagi tahu medium kita. Semuanya lari, sebab semua ada ilmu. Semua ada ilmu. Jadi orang sangat takut. Orang nampak. Jadi kita paksa panggil jemput. Tapi kalau yang datang tuh macam hebat-hebat semua yang ada ilmu, itu beda lagi. Dia mutis ilmu. Gitu. Jadi untuk mewujudkan bangsa makhluk gaib ini,
di sini kita tidak galakkan untuk mewujudkan bangsa-bangsa goib ini, karena kita boleh terima, tapi kita tidak tahu yang 100 di luar sana itu belum tahu boleh terima. Jadi banyak nanti orang bilang kita khurafat, banyak kesirikan yang timbul. Jadi jelas untuk sekadar yang ini boleh lah Pak. Ini Supaya lagi itu pun oke lah juga, dia punya soalan itu bagus juga. Jangan bilang yang wujud depan-depan, orang pikir tengok wayang cerita hantu pun di panggung sana teriak ada yang pingsan. Nah, apalagi kalau yang betul-betul itu baru lakukan, orang tahu itu lakukan pun orang teriak separuh mati ketakutan. Ya. Ada lagi ya, bila kita buat video Bang, dia menampakkan diri sendiri. Itu bukan daripada kita, itu daripada makhluk sendiri yang ingin. Nah, orang yang ingin boleh itu, kalau kamu yang mau ya biar dia tidak suruh, tapi dia yang mau. Banyak ya yang ada berapa video pun yang makhluk sendiri belum nampak, tapi bukan kehendak Allah apapun, semua kita berserah diri. Ada lagi satu Bang yang paling menarik dalam tim ini semua. Ada satu benda yang mereka harus tahu hari ini, mungkin saya harus sampaikan dengan izin Allah. Apabila kita menjemput bangsa jin ya, bangsa jin kita menjemput masuk ke dalam jasad. Oke, apabila kita keluarkan yang ini dia tidak mempunyai ilmu. Contohlah orang lain ya, contoh orang yang awam. Risiko orang awam itu akan bermasalah. Sebab jin dia akan boleh masuk ke dalam saraf ataupun darah. Betul dia keluar, tapi di dalam saraf dan di darah dia akan sama. Jadi memang bermasalah dengan orang yang sudah kerasukannya. Kita coba kaji balik, perhatikan orang yang sudah kerasukan, yang pernah kerasukan yang betul-betul. Memang masalah, sangat sukar untuk kita rawat, ambil masalah malah. Sebab dia sudah ada di darah, di urat, di saraf, dia masuk di bangsa-bangsa jin. Nah, jadi itulah saya bilang jangan coba-cobalah kalau yang belum ada ilmu itu, belum diizazahkan ilmu ya. Semua itu ilmu kita izazahkan ya, izazahkan atas izin Allah semua, atas kehendak Allah dan kasih sayang. Ya, jadi mungkin ada ide baru lagi. Sengit-sengit. Kadang-kadang komen-komen ini ya, mungkin penonton juga di luar sana akan bertanya, apabila makhluk itu yang hadir itu yang menginginkan tempat, Iya, itu yang menarik. Tempat itu kita perlihatkan makhluk-makhluk itu atas izin Allah. Jika tempat itu mereka diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka bersyukur kepada Allah. Karena terkadang makhluk-makhluk ini dia pandai menipu, dia selalu menipu. Bila berbagi tempat lain yang dia buat. Nah, pandai cerdik orang. Menipu lah. Pandai menipu. Bila kita bagi tempat, pandai lagi, ada lagi orang punya niat yang kita baik. So itu kita terus berdoa. Jika niat mereka baik, maka baiklah bagi mereka. Jika niat mereka jahat, maka jahatlah bagi mereka. Jadi rezeki yang orang dapat itu bergantung pada niat mereka. Bergantung pada niat mereka. Terkadang ada juga makhluk yang tidak mau, biar kita kasih nama mereka makhluk itu tempat yang baik atas izin Allah, mereka tidak akan mau juga. Sebab itu terutamanya yang ada tuan, makhluk yang ada tuannya, yang dipiara, yang dibagi makan. Kami seindah-indah apalah kita bagi mereka tempat atas izin Allah. Dia memang patuh pada tuan dia, ya, gitu. Mereka patuh pada tuan mereka. Memang patuh. Kalau kita akan mau untuk tempat orang mau juga sama tuan orang yang kasih makan orang. Ada ayam, macam-macam lah dikasih makan, ada ayam, semua yang spesial orang yang makan makanan orang. Itu yang makhluk-makhluk yang untuk diantar untuk menyakitkan orang. Sakit lah begitu. Banyak perkara yang belajar lah tentang alam gaib ini, banyak perkara sudah. Ya, baru-baru macam ada video baru. Coba cerita sedikit ya, belum diupload ya, tunggu sangat ganas ya Bang. Di KK, di Kota Kinabalu, di Tanjung Waru, dan juga di Terowong Sepanggar. Ya, Ketiau Kutatan, mana lagi? Flyover ke airport yang ada berlaku kemalangan menjulang ke bawah. Itu semua video akan diedit nanti, akan diupload. Nantikan, banyakkan bersabar, nantikan. Yang penting sokongan Anda. Banyakkan share saja. Ya, ada lagi Bang, teruskan. semoga kita
punya tim Borneo ini ataupun jemaah-jemaah dapat hadirlah di kawasan Semenanjung untuk membukai kisah-kisah yang ada di Semenanjung. Selepas kita pergi Semenanjung ada rezeki, insyaallah kita akan ke Nusantara pula. Kita akan belajar di insyaallah jemaah semua. Insyaallah kita ada rezeki, semua jemaah kita akan buat video di Indonesia ya. Tapi kenapa jauh sangat begitu, sedangkan masih ramai lagi yang minta di Lahadatu, Sandakan, Kota Baru. Tidak Pak, kita bagaimana mengatur masa begitu? Begini Bang, kita pergi dulu semua. Insyaallah dalam tahun-tahun akan datang itu kalau rezeki kita, ya, kalau Allah izinkan, kita akan pergi sana. Tapi dalam rancangan ini kita pergi Semenanjung dulu. Lepas itu kita akan buat rancangan awal-awal untuk pergi Nusantara. Kita akan pergi Indonesia. Amin. Ada lagi? Jadi satu, kalau penonton di luar sana nampak yang jadi ada serangan itu sebenarnya aura ya, aura dari makhluk itu. Sebab itu apabila medium-medium itu yang ditumpangkan makhluk dengan orang, makhluk itu akan menyerang terus, menyerang kami. Itu kami harus tahan. Sebab bila kami tidak tahan, kami akan kena rasa sakit di dalam tuh. Sebab itu bila ada makhluk yang serang macam dia serang saya terus terbuang tuh. Kami saya terus terbuang sebab sakit betul-betul. Nah itu adalah aura orang. Ada lagi satu komen, kenapa bila ditarik makhluk itu sama saya itu gaya? Coba jelaskan, pengacara tidak boleh jelaskan hal itu. Coba jelaskan. Kalau itu kita serahkan kepada video. Kenapa? Oke. Apa tuh soalnya? Kenapa bila ditarik itu makhluk sama saya itu gaya? Gerakan. Oke. Mesti pandai bersilat. Ya, apakah coba terangkan? Jin ada yang sama, ada yang tidak. Yang sama nih selalunya bersahabat. Alhamdulillah. Saya biasanya kalau kena sumpang jin tuh rata-ratanya sama. Saya pun tidak tahu kenapa sama. Jadi saya ikut cara gaya dia gitu. Kalau macam dia mau lompat kan, dia mau terjun kalau ada laut itu, ada lompat. Tapi kebanyakannya jin ini suka betul yang macam mana benar? Cari. Susah mencerita. Dia tumpang terus dia tahu kan saya ini macam pandai begini nih. Nah, dia guna serta dengan ilmu dia tuh jin. Nah, dia guna. Jadi sebelumnya kasih biar saya lah. Itu saya memang jin memang ada yang sama. Walaupun di mana-mana di KKK, di Keningau kan. Sebenarnya setiap kumpulan makhluk jin itu dia mesti ada pahlawan dia, bahkan dia mesti ada pendekar dia. Itu memang ada. Ya, pasal orang ada komen juga kenapa setiap Lubalang dia tuh bangsa dong lubalang. Oh, lubalang. Macam kita di alam nyata nih ada ketua kampung, ada JKK. Jadi setiap kampung tuh ada ketua kampung. Jadi ketua kampung tuh kita hubung lah yang menjaga kawasan tuh, itu lubalang dia. Jadi dalam punya tahapnya tengok kawasan. Ada yang ketua kampung dia memang bukan alang-alang punya. Ada senjata, ada samurai, ada keris. Kan ketua kampung macam dulu-dulu punya ini perjuang punya. Tombak semua, ada panah. Ya, Saya lagi udah bila saya menarik macam makhluk lah, menjemput makhluk, ini orang akan membagi barang-barang yang berharga. Itulah. Maksudnya harta yang macam mana? Emas, Lagi, macam kris, begitulah. lagi apa lagi? Apa lagi yang baru baru lah? Duit, permata cincin. betul-betul ada. Betul-betul ada. Nampak. Pernah pegang lagi. Oke. Pernah pegang emas lagi. Saya coba tengok jadi medium nih. Banyak cobaan, Saya cobaan. Dikasih nampak kami situ itu supaya kami ikut, supaya kami serang kayak dia. Pernah lagi nampak jongkong emas lah. Sangat banyak. Kalau 6 box. Jangan cerita di mana. Nah, itu cerita sendiri. sangat luar biasa lah. Bila nampak itu satu cobaan lah daripada kami. Memang kalau kenapa pun begini, gantung semua kita. Tapi saya istighfar banyak-banyak. Istighfar bila cobaan itu semua
cobaan lah. Kadang bila makhluk perlihatkan benda-benda yang begitu, benda-benda pusaka itu, makhluk-makhluk itu akan mencoba medium kita. Sampai mana mereka punya ilmu ini? Adakah benar orang punya ilmu yang orang pelajari ini atau tidak? Apabila mereka ambil itu benda-benda pusaka ini, akan habislah. Sanuri sendiri, karena benda-benda itu bukan milik kita. Benda-benda pusaka ini adalah milik orang semua, makhluk yang punya kita. Kita tidak boleh ambil orang punya benda-benda itu semua. Jadi alhamdulillah kita punya studio sampai di sini saja kali ini. Insya Allah kita akan sambung lagi. Kita akan sambung selepas kita dari lokasi buat video untuk channel MY. Kita akan berjumpa lagi begini. Kita akan ceritakan pengalaman yang berlaku di mana-mana kawasan yang kita pergi. Jadi anda semua harus ikuti juga channel MY Studio ini. Ya, sebab penting juga kamu ikut untuk memahami jalan cerita sebenar yang berlaku di lokasi itu. Ya. Ada lagi satu. Ya. Kebanyakannya orang selalu tanya saya, adakah kita punya tim nih tergolong sama dengan paranormal lain ataupun berbeda? Nah itu ada dulu yang jawab. Nah, bagi 2 menit kan, 2 menit saja. Baik, soalannya bagus. Kita coba untuk tentang paranormal ini dia lain. Kita punya disebutkan. Itu sih. Paranormal ini mencari benda yang goib, mewujudkan, merakam. Dia tidak kasih masuk makhluk di medium. Tapi kita di sini, kenapa kita bukan paranormal? Karena kita mempunyai ilmu. Paranormal ada yang ada ilmu, ada yang tidak. Yang biasa-biasa punya merakam saja. Orang harap memang orang berani lah. Nah, orang berani guna keberanian itu. Nah, itulah kelebihan paranormal. Buat kebiasaan orang. Jadi kita di sini kita bukan jenis sistem begitu. Karena di dalam bab ini kita menuntut ini dipanggil ilmu hikmah. Ilmu hikmah kebatinan. Jadi ilmu hikmah kebatinan ini dia boleh merawat, dia boleh berhubung dengan bangsa jin. Nanti banyak kegunaan ilmu hikmah ini. Kita boleh berhadapan dengan dukun santet yang berada di Indonesia. Jadi bedanya kita melungkai itu untuk apa sebenarnya? Itu namanya kan kita melungkai ini untuk menyampaikan kepada orang awam bahwa alam gaib ini ada, bukan manusia sih yang berada di muka bumi ini, tapi ada makhluk lain dan luar yang berada di kawasan yang kita lihat. Sebenarnya kalau orang tidak kaitan kena mengena dengan sesuatu kejadian di kawasan itu tidak akan hadir. Yang hadir itu cuma yang ada kaitan nakal yang memang mengganggu. Sebab itu bila kita tanya memang sudah sekali. Sebab begini ya, dalam kehidupan yang nyata kita pun sedar dan tahu, kita nampak semua manusia itu bukan baik. Ada penyipak, ada sama lah juga dengan bangsa-bangsa goyang ini. Sama juga kehidupan, cuma membezakan kita. Orang bangsa jin, orang diciptakan daripada api. Dan manusia itu kanifah, diciptakan melalui 4 unsur, tanah, angin, api, air. Jadi itulah keistimewaan kanifah ini di muka bumi. Ada 4 ciptaannya. Itulah ceritanya. Oke, cukup sampai sini. Nanti kita akan sambung di lain masa ya. Dan yang penting share. Yang penting tolong share Borneo Channel MY Studio. Tolong share ya. Tolong share. Dan sesiapa yang ingin mengetahui lebih lanjut apa yang berlaku di lokasi itu, bolehlah tonton, subscribe, like, share dan komen Borneo Channel MY Studio. Jadi ada lagi sebelum saya lupa. Sebelum saya lupa, satu lagi seperti video yang pertama di dalam Borneo MY Studio ya. Jadi di sini kenapa apa tujuan kita lakukan Borneo khususnya untuk lapisan masyarakat seluruh Nusantara Borneo ini, khususnya yang orang Malaysia. Video ini untuk kita semua, bukan untuk kami, tapi untuk kita semua. Itulah tujuan kita, matlamat kita bahwa kita orang Sabah dan orang Malaysia mempunyai itu juga. Itu semua. Sebenarnya kita pun ingin seperti Indonesia ramai yang buat video-video seperti yang kita buat.
kami juga mengharapkan supaya ada orang lain yang boleh buat seperti kami. Kan Ya, cerita itu lagi bang, betul. jadi kita rasa seronok ada kawan kita buat. Ini kita sendiri-sendiri kadang-kadang pandai hilang semangat juga sebab tidak ada kawan. Kalau di Indonesia orang ramai. Orang ramai. Gus Idris, Ustaz Ujang, Mas Karyo, Mas Karyo, siapa lagi? Samsudi, Ustaz apa lagi itu? banyak yang jurnalis bergabung. Jadi di sini pun kita ada berbincang juga bang, baru-baru ini saya dengan perguruan lainnya. Mungkin orang pun belum tahu. Jadi saya ada perbincangan dengan perguruan lain. Perguruan daripada Indonesia, yaitu anak murid Mas Karyo maupun sahabat saya yaitu Jari Petir yang berada di Kota Kinabalu. Jadi kita ada berhubung-hubungan agar kita bagi pendapat supaya mereka pun boleh berkumpul seperti mana yang mereka suka, mereka mau. Jadi kita gabungkan dengan komunitas ini, insya Allah. Jadi ilmu itu meluas seperti mana yang berada di Indonesia. Mudah-mudahan demi kebaikan kita semua. Bagus juga kalau ada tim yang lain lagi yang buat konten seperti ini. Kita pun sokong ya. Jadi kami tidaklah Borneo Channel tidaklah sendirian di Indonesia ini. Sekurang-kurangnya adalah kawan yang buat konten yang sama ya. Dialu-alukan dan kami akan sokong ya. Karena tahu ada di luar sana yang takut ilmu dia kasih manfaat lah, kita manfaatkan ilmu itu demi kebaikan orang ramai ya. Biar kita sama-sama buatnya ada masalah. Jadi alhamdulillah Sudah selesai nampaknya semua mau kopi nih. Ini aus sudah nih. Oke, kita akhiri kita punya video pertama di studio. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kami minta tolong lah kali ini, betul-betul minta tolong share lah studio ya, tolong share. Jadi kami pun rajin untuk aktifkan studio ini. Selepas buat konten di mana-mana kawasan, kita akan berkumpul begini, kita akan bercerita ya, kita akan bercerita. Lepas itu melalui studio ini juga kita akan menjawab semua komen-komen Anda, insya Allah ya. Mana-mana kita akan mana-mana yang belum terjawab itu kita akan jawab secara bercakap begini, tidak payah lagi berjawab di komen-komennya ya. Terima kasih banyak-banyak. Itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam damai, makpakoe, poinka, konsoy, maksukur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah.